Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya harap teman-teman kabarnya baik semuanya. Dan teman-teman di semester ini ketemu sama saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, kita ketemu di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman gak bosen gitu ya sama eh, mata kuliah bahasa Indonesia karena walaupun teman-teman udah belajar bahasa Indonesia dari zaman SD gitu kan ya ibaratnya, tapi teman-teman, bahasa Indonesia ini akan jadi suatu hal yang sangat-sangat penting buat teman-teman, terutama nanti pada saat penulisan karya tulisnya teman-teman ini akan jadi penting banget karena teman-teman akan akan dilihat gimana sih cara teman-teman bikin kalimat, bikin paragraf. Nah, ini akan dibahas di sesi bahasa Indonesia ini. Oke, teman-teman, di minggu yang pertama kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang si RPS gitu ya, atau rencana pembelajaran selama satu semester. Kita akan bahas nih teman-teman, selama satu semester ini teman-teman bahasa Indonesianya mau belajar apa aja ya, mau bahas apa aja. Oke, di minggu yang pertama saya akan jelasin tentang RPS gitu ya, tentang rencana pembelajaran teman-teman selama satu semester ini, dan juga nanti ada topik yang kedua, nanti kita akan bahas bahasa dan juga bahasa Indonesia. Apa sih bahasa Indonesia, nanti akan kita bahas. Terus teman-teman di minggu depan, minggu yang kedua ya, kita punya dua topik juga. Kita akan bahas konsep bahasa Indonesia dan kita akan bahas fungsi bahasa Indonesia. Apa sih konsep bahasa Indonesia ini sebenarnya? Fungsi bahasa Indonesia itu sebenarnya buat apa gitu loh. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia tuh konsepnya tuh seperti apa? Fungsinya tuh seperti apa? Di minggu yang ketiga kita juga punya dua tema lagi. Kita akan reminder lagi, ingetin lagi teman-teman tentang yang namanya bahasa baku. Yang topik yang keduanya ada ejaan dan juga tanda baca. Ya, teman-teman, di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya bahasa baku dan bahasa tidak baku. Nah, nanti kita sama-sama reminder lagi, kita sama-sama ingat lagi apa sih yang bahasa baku itu yang seperti apa, gimana contohnya nanti dibahas. Terus ada ejaan dan juga tanda baca. Saya harap teman-teman gak lupa kalau tanda seru itu fungsinya untuk apa, tanda tanya itu fungsinya untuk apa. Kalau yang ada lupa-lupa nanti kita bahas di minggu yang ketiga ya teman-teman. Terus teman-teman di minggu yang keempat kita punya dua topik juga tentang ragam dan juga laras bahasa. Tentunya ragam bahasa Indonesia dan juga laras bahasa Indonesia. Kemudian teman-teman di minggu yang kelima itu kita akan bahas kosakata. Topik keduanya ada diksi dan juga makna kata. Jadi teman-teman kita remindernya, ingat-ingat laginya dari skup yang terkecil. Kita mulai dari kosakata gitu ya. Teman-teman, apa sih kosakata itu gitu ya. Terus nanti kita kenalan sama kosakata tuh, nanti ternyata kata tuh ada banyak macamnya. Terus ada satu kata yang punya banyak makna gitu ya. Nanti kita bahas di minggu yang kelima teman-teman. Nah, terus di minggu yang keenam, karena minggu lalunya kita bahas kosakata, naik nih teman-teman, kita ke kalimat. Kita kenalan lagi, kita reminder lagi sama yang namanya kalimat itu apa, kita kenalan sama yang namanya kalimat efektif. Gimana sih syaratnya untuk bikin kalimat yang efektif, nanti dibahas di minggu yang keenam. Terus teman-teman di minggu yang ketujuh kita akan mengulang semua materi dari minggu pertama sampai minggu keenam, dan juga kita akan persiapan menuju ke UTS. Nanti saya kisi-kisi ya di minggu ketujuh. Terus teman-teman di minggu yang ke-8 waktunya teman-teman UTS. Good luck for your midterm test buat UTS-nya teman-teman. Karena sebelumnya udah dikasih kisi-kisi, harusnya teman-teman akan berhasil di minggu ke-8 pada saat UTS. Terus teman-teman di minggu yang ke-9, karena sebelum UTS kita udah bahas kosakata dan juga kalimat. Nah, di minggu ke-9 ini teman-teman akan belajar paragraf dan juga jenis-jenis paragraf. Kan banyak tuh ya, ada naratif, ada deskriptif. Nanti kita akan bahas di minggu ke-9. Teman-teman lanjut di minggu yang ke-10, kita akan kenalan sama struktur paragraf. Gimana sih caranya bikin struktur paragraf? Gimana sih caranya buat paragraf yang baik ya? Jadi lebih ke prakteknya di minggu ke-10. Di minggu ke-11, teman-teman setelah teman-teman kenalan sama yang namanya paragraf, kita kenalan juga sama yang namanya jenis-jenis tulisan, karena akan berkesinambungan gitu ya, naik sampai ke tulisan. Nah, terus kita kenalan juga sama yang namanya tema dan topik, karena tema dan topik ini adalah yang sangat penting di dalam sebuah tulisan.
Di minggu ke-12 teman-teman akan saya kenalkan juga dengan yang namanya tujuan dan tesis, atau kayaknya sih ada yang udah tahu gitu ya. Terus kita kenalan juga, reminder juga gitu ya tentang kerangka karangan. Pasti teman-teman udah tahu kerangka karangan, tapi mungkin lupa. Nanti kita bahas gimana sih kerangka karangan tuh apa, gimana cara buatnya. Terus di minggu ke-13 teman-teman ada yang namanya ringkasan, abstrak, dan juga sintesis. Nah, ini terus di topik keduanya ada kutipan. Ringkasan, abstrak, sintesis, dan juga kutipan ini adalah hal-hal yang menyokong juga tulisan gitu ya. Jadi sebuah tulisan, sebuah wacana yang terdiri dari beberapa paragraf ini ada penyokong-penyokongnya. Salah satu penyokongnya ada abstrak, ada ringkasan, ada juga sintesis, dan juga kutipan. Bagaimana cara kita ngutip? Oke, teman-teman, di minggu yang ke-14 ada yang namanya catatan kaki. Apa sih catatan kaki? Dan juga ada daftar pustaka. Nah, terus nanti kita juga ada praktek membuat kerangka karangan gitu ya. Kan sebelumnya udah kenalan tuh sama kerangka karangan. Nah, nanti di minggu ke-15 kita ulang semua materi dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-14. Terus saya juga pastinya akan kasih kisi-kisi semester. Minggu ke-16 ya waktunya teman-teman ujian akhir semester. Kita materinya sudah selesai. Jadi teman-teman, pembelajaran bahasa Indonesia semester ini saya harap gitu ya, dan saya rencanakan teman-teman akan lebih banyak lebih ke praktek gitu ya. Teman-teman lebih banyak ke praktek dibandingkan dengan teori. Saya pengen teman-teman bisa buat kosakata yang baik, bisa menemukan kosakata yang baik, bisa buat kalimat yang baik, nanti sampai jadi paragraf, sampai nanti jadi sebuah tulisan gitu ya. Supaya teman-teman pada saat nanti ujian akhir gitu ya, membuat tulisan akhir, teman-teman udah nggak kaget lagi karena udah dikasih bekal di bahasa Indonesia ini untuk membuat tulisan yang baik dengan ejaan yang baik, bahasa yang baku gitu ya, sesuai gitu. Saya harap sih gitu teman-teman ya. Teman-teman silahkan setelah menyelesaikan video ini, silakan lanjut ke tugas berikutnya. Jangan lupa taksnya itu dikerjakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Oh, sorry, abis ini berarti kita ketemu di topik yang kedua ya. Kita ketemu lagi di topik yang kedua untuk modul 1 ini. Bye-bye teman-teman.